hati-hati bid'ah. Nah sebelum kita lanjut belajar bersama dengan guru-guru kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Allah sering terjadi. Harusnya makan dulu nggak sih baru mengaji atau mengaji baru makan? Tapi kalau kenyang juga Ngantuk. serba Lapar salah sih. Lapar juga ngantuk. Serba salah karena memang. Berarti orangnya bukan karena makannya. Gitu. Bukan, dan sesuatu yang berkah itu emang kayaknya biasanya lebih bikin ngantuk. Subhanallah, Iya kebalik nggak sih? Yang Iya. berkah itu bikin kuat ibadah. Sebenarnya ya kalau imannya kuat, ya kalau imannya masih kayak saya gini abu-abu begini kadang-kadang nonton kuat 2 jam baca Quran ya Allah 15 menit kok lama banget subhanallah. Nah berbicara tentang mengaji nih banyak orang yang suka memfavoritkan surat Yasin subhanallah. Oh subhanallah. Seperti ibu saya, keluarga saya tuh suka banget karena kan surat Yasin tuh jantungnya Al-Quran katanya begitu ya Ustaz. Tapi banyak juga yang menyebutkan bahwa bid'ah Yasin mulu nggak ada yang lain apa surat Kahfi dong ini misalkan. Nah sebenarnya bagaimana kita menanggapi perdebatan orang yang ketika kita tahu bahwa orang tersebut cinta banget sama surat Yasin gitu loh. Mohon tausiahnya. Baik, terima kasih Kak Caca Tabe guruku, Ustaz Maulana Habib Muhammad, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Yasin ayat 82 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah Innama amruhu idza arada syai'an idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Dua ayat terakhir dari surah Yasin yang menggambarkan bahwa kalau Allah sudah berkehendak tidak ada yang bisa menghalangi. Kun fayakun. Jadilah maka jadilah. Sehingga ada sebuah riwayat mengatakan barang siapa yang membaca surah Yasin di malam Jumat was-saffat dan juga surah as-saffat. Di mana letaknya surah as-saffat? Setelah surah Yasin. Ibu-ibu Yasinan enggak, Bu? Yasinan, nanti tambahin sama as-saffat lebih bagus lagi. Ada riwayatnya mengatakan siapa yang membaca Yasin was-saffat di malam Jumat maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang mereka inginkan. Sehingga di Indonesia nikahan Yasinan, orang meninggal Yasinan, masuk rumah baru Yasinan, syukuran tasyakuran Yasinan, semua baca Yasin karena memang ada riwayatnya. Meskipun kata sebagian ulama mengatakan diantaranya Imam Al-Manawi mengatakan keliru orang yang mengatakan malam Jumat itu hanya surah Al-Kahfi saja. Ternyata ada riwayat yang lain mengatakan malam Jumat bisa membaca daripada surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Tapi panjang sekali itu, bisa 5 juz setengah. Ali Imran dan surah Al-Baqarah bisa 5 juz, subhanallah. Lalu bisa membaca diantaranya surah Yasin was-Saffat. Tapi meskipun demikian, tidak ada yang mengalahkan sahihnya hadis tentang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat atau malam Jumat. Maka kalau tiap malam boleh Yasinan. Tapi kalau malam Jumat usahakan baca Al-Kahfi. Tidak selesai Al-Kahfinya usahakan ya udah baca aja surah Yasin. Insya Allah. Malam Jumat itu tuh Ustadz dihitungnya Kamis malam. Kamis sore. Ya, habis maghrib. Isya tuh udah bisa dibilang malam Jumat. Oh iya bisa dong. Dihitungnya sampai Jumat jam 12 malam atau habis sampai asar? Jumat maghrib sampai. Sampai maghrib sebelum maghrib ya pas asar ya. Baik, jazakallah khair Ustadz. Terima kasih banyak. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa. Nah sekarang kita mau belajar lagi nih sama Habib. Bib, tadi kan Habib sudah menyebutkan bahwa memang di dunia ini ada 4 mazhab yang berbeda. Ya, tapi apakah ketika kita mempelajari ini, perbedaan mazhab ini menimbulkan yang namanya persepsi tentang bid'ah? Misalkan gerakan sholatnya beda, ya kan? Terus habis itu macam-macam lebih cara baca Al-Fatihahnya juga beda. Maksudnya beda adalah ada yang menyebutkan Bismillah dikeraskan, ada yang tidak dan lain-lain seperti itu. Baik. Nah ini bagaimana kita bisa menanggapi ini ya, Bib? Mohon tausiahnya. Baik. Perbedaan madhab. Pertama, wajib gak sih orang itu ikut madhab? Kan madhab ada 4 yang diakuin ahli sunnah wal jamaah. Artinya wajib gak sih kita ikut madhab? Selama
kita mampu berijtihad, oh saya ijtihad, saya mampu mengeluarkan hukum, misal air, hukumnya ini, Al-Quran ini semua dengan tafsir Quran, mantik, bayan, ma'ani, semuanya dengan ilmu-ilmu yang ada dalam syariat itu, apabila mampu silahkan, tidak bermadhab. Tapi kalau tidak mampu, maka kita wajib untuk bermadhab. Boleh ikut Imam Syafi'i, bagus, hebat. Boleh ikut Imam Malik, boleh ikut Imam Hanafi, boleh ikut Imam Hambal. Masalahnya apakah itu akan kalau kita mengikuti mazhab ini akan menimbulkan suatu permasalahan biasa? Tidak, malah perbedaan mazhab ini rahmat. Ingatin, perbedaan dalam mazhab itu rahmat. Bayangkan kalau cuma satu hukum saja, orang bilang ini satu hukum saja. Maka yang lain bingung, di negara yang lain bagaimana nih, di iklim kita nggak bisa. Kita harus pakai ini, makanya ada perbedaan mazhab itu, maka tidak menimbulkan bid'ah orang yang cerdas. Contoh misalnya, perbedaan mazhab. Di dalam mazhab Imam Syafi'i itu menggosok, kita berwudu di buka tangan, itu kita gosok, dalam mazhab Imam Syafi'i itu sunnah. Jadi seandainya kita nggak gosok pun itu maka boleh saja. Yang penting dia rata, maka sah wudunya. Tapi tidak menurut madhab Imam Malik. Kalau madhab Imam Malik harus digosok hukumnya wajib ketika melakukan sunnah. Jadi ketika kita melakukan wudu, maka digosok hukumnya wajib menurut madhab Imam Malik. Nah bayangkan orang yang tinggal di tempat yang dingin banget, dingin yang sulit harus digosok juga. Nah itu perbedaan iklim seperti ini yang bisa menjadikan rahmat. Jadi orang itu harus cerdas, tidak harus memaksakan dirinya dengan pendapat dirinya. Salah satu contoh perbedaan mazhab ini banyak, kalau kita bahas itu sangat panjang. Ada tentang lafaznya, ada tentang perawinya. Misal rawi atau perawi orang yang mengambil perawi hadis, oh dalam mazhab ini ngambil perawi ini. Oh katakan tidak, perawi ini dhaif, maka tidak diambil dalam mazhab ini. Ada mazhab kata tidak, dalam mazhab yang mengatakan dhaif itu salah. Kenapa? Mazhab yang lain mengatakan tidak, kami punya dalil kuat bahwa perawinya itu kuat. Jadi perbedaan itu tuh Masya Allah menjadikan rahmat, bukan permusuhan, bahkan sampai menimbulkan hal yang bid'ah. Kalaupun bid'ah, makanya Imam Syafi'i kalau mau ngikutin salaf, yang namakan salaf, Imam Syafi'i salaf, bid'ah ada dua. Ada yang terpuji, ada yang tidak terpuji. Selama dia terpuji boleh dikatakan bid'ah hasanah. Kalau dia tidak terpuji dikatakan bid'ah sayyi'ah. Kalau orang, saya ngikuti Ibnu Taimiyah, tidak dikatakan mana salaf. Salafan Ibnu Taimiyah atau salafan Imam Syafi'i. Lebih jauh masalah Imam Syafi'i. Tentunya Masya Allah. Bib, artinya salaf itu sendiri apa Bib? Orang yang terdahulu, orang yang terdahulu yang mereka bertemukan kepada sahabat Nabi. Oke, itu artinya salaf, orang terdahulu yang bertemu dengan Nabi. Orang terdahulu lah. Kemudian kalau bid'ah itu sendiri artinya apa? Sahabat-sahabat. Bid'ah itu sendiri artinya? Bid'ah itu sesuatu yang baru yang tidak ada zaman Nabi. Cuman permasalahan tidak semua yang baru tidak ada di zaman Nabi itu dikatakan sesat. Baik. Bahkan seorang ulama mengatakan kalau ada orang pengumuman, sholat subuh itu 3 rakaat, itu baru sesat. Oh subhanallah, baik Bib, jazakallah khair. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Sangat jelas sekali ya, insya Allah ilmunya nyampe dan bisa dipraktekkan ya. Kita saling menghargai mazhab masing-masing dan perbedaan di antara kita insya Allah. Nah sekarang dari wajahnya ibu-ibu nih jamaah yang ada di studio kayaknya pengen curhat. Langsung aja deh yuk, curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Curhat angkat tangan Bu, ayo semangat. Ini deh Bu yang paling semangat, silahkan. Ayo Ibu ke sini, ke tengah-tengah. Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Afwan boleh ke depan, silahkan Ibu. Ibu mau curhat tentang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dulu Pak Ustadz ya. Nama saya Ibu Nurhayati. Nurhayati. Dari Majelis Taklim Khairunisa Bengkulu. Masya Allah. Masya Allah, halo Bengkulu. Ibu udah berlinang loh air matanya Ibu Iya, Nur. Ibu mau curhat apa Ibu silahkan. Mau curhat apa? Ini saya mau curhat sedikit Pak Ustadz masalah pribadi. Saya mempunyai keluarga. Saya mempunyai 2 anak. Saya mempunyai 1 anak laki-laki yang sudah menikah. Dan saya sudah mempunyai 1 cucu. Tapi dari mulai menikah anak saya, memang dia mempunyai sifat yang suka tidak mau lepas dari HP dari masih bujangannya.
Setelah menikah, sampai sekarang dia tidak berubah. Itu yang membuat kadang-kadang keluarganya menjadi ribut. Apapun yang kami dari orang tua lakukan dengan memberi modal, tapi selalu tidak berjalan. Dan sepertinya kami sebagai orang tua gagal. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Apapun yang kami lakukan kadang sering ribut. Kami tidak menyalahkan menantu. Menantu saya memang sangat baik kan. Pertanyaannya, kami sebagai orang tua, bagaimana kira-kira solusinya Pak Ustadz? Apakah dia sudah berkeluarga, kami bisa ikut campur terlalu dalam? Bagaimana yang terbaik dari kami orang tua? Subhanallah, ini Ustadz Syam masalahnya ruwet banget ya, tapi sebenarnya masalah simpel tapi ruwet gitu. Lalu harus bagaimana Bu, nih? cucunya umur berapa Bu cucunya? Umur 3 tahun bulan Nanti. Juli nanti. Nanti kalau cucunya sudah bisa diajak berkomunikasi, nanti minta tolong kepada cucunya untuk ngomong ke bapaknya. Nah, atau menantu ibu yang ibu minta tolong supaya ngomong ke suaminya. Sudah, kalau istrinya mungkin sudah bosan dengan tidak ada ini ibaratnya dari anak saya. Oh gimana Ustadz? Gini, solusi bagi orang yang kecanduan, ayo di terapi. Nah, di terapi diberikan kesibukan yang lain yang lebih menyenangkan daripada handphone itu. Kalau anak diberikan permainan, diajak jalan. Ibu, gini ya, seseorang yang langsung dihujat, dimarahi dengan sesuatu yang disenangi, itu bahaya. Kita harus lihat dulu kondisinya. Dan ada senjata yang paling hebat Bu, tahu nggak apa? Doakan anak ibu, bacakan surah Al-Fatihah 41 kali sesudah maghrib. Pada saat ihdina siratal mustaqim, sebut nama anak ibu, mudah-mudahan dia dapat petunjuk jalan yang lurus. Oke? Amin, amin, Allahumma amin. Insya Allah bisa menjawab ya Ibu. Insya Insya Allah Allah. semakin selesai urusannya, semakin berkah keluarganya Insya Allah. Amin. Nah, Ibu udah cukup kan? Udah cukup? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong. Aduh ya Allah ya Rabbi. Senang ya. Kalau ada jamaah yang curhat begini kan juga mewakili jamaah yang ada di rumah. Yang mungkin permasalahannya sama dengan permasalahan tentang perihal tentang anak. Betul. Tapi dalam hal ini buat anak-anak dimanapun berada, coba lihat. Dengarkan tadi bagaimana seorang orang tua itu sangat mengharapkan anaknya jadi orang baik. Sehingga sampai sekelas sudah berumah tangga pun kebiasaan-kebiasaan yang menurut orang tua tidak bagus. Tapi ada pertanyaannya nih. Apa Ustadz? Sampai di mana batasnya orang tua itu ikut campur? Betul, sebenarnya Nah, mana? sebenarnya seperti ini. Kalau orang tua sebatas yang dalam artinya tadi Ustaz Sam bagus. Lebih bagus libatkan menantunya, cucunya yang mau mengingatkan kepada ayahnya sebagai tanggung jawabnya. Maksudnya gimana sih tadi yang Ustadz Syam bilang itu? Ya karena kalau ibunya langsung memang kita tidak Ya. boleh ikut campur. Ya. Makanya melalui anaknya. Makanya saya tanya dulu tadi, cucunya umur berapa Bu? Kalau udah bisa diajak komunikasi, maka minta tolong anaknya ngomong ke bapaknya. Kalau belum bisa diajak komunikasi, ibu ngomong sama mantunya. Ini sekaligus menambah kepercayaan mantu ibu kepada ibu. Mantu ibu merasa disayangi kalau ibu menitipkan itu. Tapi kalau ibu yang langsung kepada anak laki-laki ibu, menantu ibu tersinggung. Nih anaknya udah dinikahin sama saya kok dia ikut campur mulu. Tapi kalau ibu ngomong ke mantu, tolong nak ya kalau nggak bisa kau nasihati dia, doain dia tiap malam. Jangan kau lepaskan namanya di setiap saat tahajudmu. Jangan kau lepaskan namanya di setiap sujudmu. Jangan kau lepaskan namanya di setiap doamu. Kenapa? Karena kadangkala ketika dipercaya inilah dan juga kekuatan doa inilah yang sangat berpengaruh kepada seseorang insya Allah. Jangan berhenti doakan, kita juga seluruh Indonesia doakan anaknya ibu supaya terlepas daripada sesuatu yang menyibukkannya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin. Insya Allah itu jadi pengingat buat kita semua ya. Pengingat buat kita Hal-hal semua. mana yang prioritas, mana yang enggak. Ya Allah, kok ada Walid di sini? Waalaikumsalam. Dari Malaysia? Ini kalau ada Walid di sini Ini Walid berarti dari Malaysia. pasti ada sesuatu yang baru di Trans TV. Apa itu? Dari Ada Malaysia? sesuatu yang baru di Trans TV. Apa itu? Apa tuh? Jadi setiap hari Setiap hari Setiap setiap hari jam 8 malam itu akan ada tayangan tayangan eksklusif eksklusif. di Trans TV. Apa sih? Kita saksikan dulu sama-sama ini Ada. dia. Kok ini kayaknya? Walid adalah jelmaan Imam Mahdi,
serial drama yang sedang viral. Kita nikah batin dan menghalalkan semuanya. Aku haramkan diri aku daripada menikah dengan kau. Menuai banyak pro kontra, penuh kontroversi. Pertama kali di layar kaca Indonesia. Awak nak selamatkan satu akidah, saya nak selamatkan satu jemaah. Bid'ah mulai 2 Juni hadir setiap Senin sampai Jumat jam 8 malam di Trans TV.